kami telah menyampaikan permohonan rapat dengar pendapat kepada Komisi 3 DPR RI sejak tanggal 2 Desember 2024. Sampai sekarang kita sudah 3 kali berkirim surat, tidak pernah ditanggapinya, tidak pernah dijawabnya. Apakah karena memang daerah ini atau masyarakat biasa ini tidak viral pemberitaannya? Apakah harus viral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa. Kali ini kami atau saya membuat video lagi, dan mudah-mudahan ini bisa direspon juga oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, termasuk Pak Kadipropam, Pak Abdul Karim, Pak Kabareskrim, dan rekan-rekan kepolisian yang lainnya, termasuk untuk Komisi 3 DPR RI, bahwa saya ingin menjelaskan, saya ingin menyampaikan terkait tewasnya salah satu guru di SDN Negeri 2 Pajaten, Kabupaten Pangandaran, yang ditemukan jasadnya itu di samping rel kereta api. Kami sudah melakukan berbagai upaya, bahkan terakhir kami diundang di Polresta Cilacap ya, dan menyampaikan beberapa hal, termasuk perbedaan keterangan yang diterima oleh keluarga korban dengan keterangan yang diterima oleh penyidik, gitu ya. Akhirnya menyimpulkan bahwa Bidang Propam, Siwas, dan Bidkum Polres Cilacap Kota ya, itu supaya membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini, perkara ini. Kami sudah melakukan upaya-upaya ya, diantaranya kami telah melakukan laporan dugaan pelanggaran etika profesi Polri, gitu ya, kepada Kepala Kepolisian, CQ, Kepala Divisi Profesi Pengamanan atau Kadipropam, tanggal 8 November 2024, dan telah dilimpahkan ya berdasarkan surat pelimpahan SP3D gitu ya dari di Propam Polri kepada Wasidik, yang menanganinya adalah Korwas 1 gitu ya. Tapi sampai sekarang itu belum pernah ada tindak lanjut atau progresnya seperti apa. Hanya terus saja seremonial gitu ya. Bahkan kami telah menyampaikan permohonan rapat dengar pendapat kepada Komisi 3 DPR RI sejak tanggal 2 Desember 2024. Sampai sekarang kita sudah 3 kali berkirim surat, tidak pernah ditanggapinya, tidak pernah dijawabnya. Apakah karena memang daerah ini atau masyarakat biasa ini tidak viral pemberitaannya? Apakah harus viral? Gitu ya. Kami hanya meminta ada kepastian hukum, ada kejelasan hukum. Karena apa? Kami curiga. Kenapa penyidik kepolisian Polresta Cilacap dan penyidik Polsek Sidareja tidak mau membuka kembali penyelidikan dan tidak mau melakukan ekshumasi terhadap makam korban. Yang kedua, tidak mau melakukan identifikasi terhadap darah yang ditemukan di rumah kontrakan korban. Itu darah siapa? Gitu ya. Dan yang ketiga, itu tidak mau menjelaskan sidik jari siapa yang ada di barang bukti itu. Hanya berdasarkan keterangan saksi. Memang saksi melihat nggak korban ini menebrukkan diri kepada kereta api? Tidak ada yang melihat. Ayo kita buktikan, gitu ya. Berdasarkan CCTV, video, ayo kita buktikan jam berapa, betul nggak itu korban. Kami hanya minta ya pihak penyidik satu, lakukan ekshumasi, karena itu adalah akan ada bukti jelas. Apakah meninggalnya itu karena menabrakkan diri kepada kereta api atau ada faktor lain? Kenapa tidak mau ekshumasi? Kami tanda tanya ini kepada penyidik. Katanya KBO-nya ganti di Polresta Cilacap. Padahal KBO yang sebelumnya telah rapat dengan kami, dengan keluarga korban juga, dan ada saran-saran dari Paminal Polresta Cilacap, dari Bidkum Polresta Cilacap, dari Wasidik Polres Cilacap untuk dibentuk tim khusus dan melibatkan Paminal, Bidpropam, Siwas. Tapi kenapa KBO yang sekarang tidak mau, seolah-olah hasil daripada rapat kemarin itu tidak ada? Ada apa dengan polisi di Polresta Cilacap yang menangani kasus ini? Jadi kami minta juga kepada DPR, ini bukti kami nih. Ya, bukti kami telah menyampaikan permohonan surat kepada DPR RI Komisi 3. Tolong direspon lah. Kami juga ingin mendapatkan hak yang sama. Ingin menyampaikan
dan ingin mendapatkan kepastian hukum. Salah satunya kuncinya itu melakukan ekshumasi. Kenapa penyidik tidak mau melakukan ekshumasi? Ada apa? Tanda tanya kami. Apakah no viral no justice sehingga harus social justice? Ya, tolong hukum ini jangan menunggu viral. Kapolri suka menyebut, siapapun pejabat di atas suka menyebut, jangan menunggu viral lalu ditangani. Gitu ya. Tapi kalau tidak viral tidak ditangani. Gitu ya. Keluarga korban hanya meminta tolong lakukan ekshumasi, minta identifikasi sidik jarinya siapa yang ada di barang-barang bukti. Terus darah siapa yang berada di kontrakan korban di Pangandaran ini. Ini guru PNS, Pak. Gitu ya. Guru yang meninggal itu. Kenapa tidak ditindaklanjuti sebelum-sebelumnya, apakah ada permasalahan atau tidak? Kami sudah menyampaikan bukti atau nopum atau petunjuk sebagaimana di pasal 184 KUHP ya. Gitu. Ada beberapa kejanggalan, tapi kenapa tidak mau ditindaklanjuti? Kenapa penyidik tidak mau memperdalamnya? Cukup keterangan saksi sudah. Satu kami minta. Lakukan ekshumasi, identifikasi itu darah siapa di rumah kontrakan korban, dan sidik jari siapa yang ada di barang bukti yang disita. Kami mohon warga masyarakat, khususnya yang ada mengetahui tentang video ini, supaya dapat disampaikan, disebarluaskan, dan ini bisa nyampe ke Presiden Prabowo. Kita juga sudah menyampaikan surat ini kepada Setnek, Sekretariat Negara, ya, agar sampai kepada Presiden Pak Prabowo. Tapi tetap tidak bisa juga sampai. Sehingga saya membuat video ini dengan tujuan supaya diketahui dan sampai kepada para pimpinan petinggi negara Republik Indonesia ini. Harapan kami cuma satu, ya, ada kepastian hukum, penyidik melakukan ekshumasi dan identifikasi sidik jari siapa yang ada di barang bukti yang diamankan. Terima kasih. Saya Asep Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.